kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur akan mempraktikkan coaching supervisi akademik dengan teman di sebelah kanan saya Lia Sari dan teman CGB di sebelah kiri saya Nur Farah Awalia dan saya sendiri Muhammad Faris Pangkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Faris, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bapak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Faris adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Oke, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Izin saya menjawab. Saya akan mencoba potensi yang akan dikembangkan itu yaitu di dalam hal presence, Bu, kehadiran penuhnya, terus juga bagaimana cara mendengarkan aktif bagi saya pada coaching-nya, dan terus juga saya akan berupaya memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Faris kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan coba untuk memposisikan sebagai seorang coach. Biasanya coach itu biasanya ada masalah, maka saya ingin berusaha menjadi pendengar yang baik, Bu, dan aktif di dalam mendengarkan permasalahannya. Selanjutnya saya akan coba setelah mendengarkan tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensinya bisa tergali, begitu, Bu. Oke, bagus. Pertanyaan yang terakhir, Pak Faris, indikator yang mana yang diinginkan oleh Pak Faris dalam proses coaching pada hari ini? Tentunya peran saya sebagai coach di sini upayanya itu ingin menemukan solusi, Bu. Jadi saya itu menjadi seorang yang bisa memberikan solusi atau solutif di dalam permasalahannya agar nanti bisa menemukan juga beberapa langkah-langkahnya sehingga dia itu bisa mengatasi masalahnya sendiri dengan jawabannya itu, Bu. Oh iya, bagus ya. Oke, Pak Faris, demikian dulu ya hari ini. Untuk pra-observasinya, silahkan Pak Faris melakukan coaching dengan coachingnya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Faris. Terima kasih. Iya, mohon maaf nih Pak Faris, saya sambil mengerjakan tugas ya menggunakan laptop. Pak Faris hari ini sedang sibuk nggak? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk. Beberapa tugas sudah saya kerjakan. Nah, ada apa, Ibu? Iya nih Pak Faris, saya mau ngobrol sebentar. Saya sedang bingung nih, Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Faris ada sesuatu yang saya dapatkan? Oh iya, Ibu. Sebetulnya Ibu tuh bingung kenapa nih? Dalam hal ini mudah-mudahan saya bisa bantu untuk menanyakan tentang apa-apa yang menjadi kebingungan Ibu. Tapi dalam hal ini, apa sekiranya yang ingin dituju dari obrolan kita kali ini, Bu? Dari obrolan ini, saya ingin mendapat ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan yang saya hadapi nih di kelas 6 saya, Pak. Oh begitu, Bu Urpa. Nampaknya Bu Urpa itu ingin fokus pada solusi ya dari permasalahannya. Nah, ini masalahnya apa ya, Bu? Coba lebih dideskripsikan. Ceritakan lebih bebas lagi kepada saya, Bu. Baik, Pak. Begini, saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan masih terlihat pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan gak mau bekerja sama atau gak mau bareng-bareng. Saya bingung dari itu, Teh. Oke, jadi Ibu Urfa merasa bingung dengan keadaan murid ya, yang sejatinya itu kurang dari segi kebersamaannya. Kolaborasinya belum terlihat begitu ya dalam pembelajaran, Bu. Betul begitu, Bu? Iya, betul, Pak. Jadi
tadi kan Bu Urfa itu mengatakan bahwa murid-murid itu belum bisa bekerja sama. Menurut Ibu Urfa nih, idealnya itu murid di kelas harus seperti apa dan bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif, Pak. Bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, begini ya, bagus Bu Urfa nih. Ngomong-ngomong, yang sudah Bu Urfa lakukan agar murid-murid itu bisa terlihat kompak di dalam bekerja sama, misal tugasnya seperti apa, Bu? Baik. Ya. Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama, Pak. Oke, jadi Ibu Urfa ini sudah memasukkan metode diskusi. Ini Betul. good ya, bagus poinnya ini karena memang metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan tadi ya. Namun karakter kerjasamanya itu yang saya tadi dengarkan itu masih belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Betul. Nah selanjutnya nih dalam hal ini jika kita andaikan Bu ya, misalkan nih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam mengkategorisasikan keberhasilan pembelajaran Ibu untuk mencapai tujuannya nih, yang saya rasakan Ibu hari ini? Posisi saya sekarang mungkin di angka 5, Bapak. Oh, posisinya itu berada di angka 5 ya Bu. Nah, yang diinginkan di posisi berapa sebetulnya? Yang ketika Ibu tahu itu bahwa adanya sekarang itu di posisi 5. Iya, betul. Yang diinginkannya di posisi berapa Bu? Ekspektasinya? Oke. Tentunya saya menginginkan di posisi 10, tapi untuk di posisi 10 tersebut terlalu jauh. Mungkin 9, Bapak. Oke, jadi sebetulnya Ibu tidak ingin terlalu terlihat sempurna dan iya, makanya betul. ada penurunan grade ya, jadi hanya 9. Oke, Iya. luar biasa sekali Bu. Tapi kira-kira selain metode diskusi yang tadi Bu sebutkan, ada nggak cara lain nih kira-kira cara apa untuk mencapai tujuan tersebut Bu kira-kira? Oh iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid kali ya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan tersebut. Oke, jadi yang saya dengarkan itu ada pada pembelajaran sebetulnya Bu ya. Iya. Coba sedikit paparkan juga sih bagaimana kalau itu terjadi di luar pembelajaran Bu. Mungkin saya nanti akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi Pak. Bergu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Amazing sekali Bu nih ya. Saya bisa melihat nih luar biasa sekali Bu ini. Kira-kira rencananya apa nih untuk mencapai tujuan tadi Bu? Apa? Baik, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran dan juga saya informasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan, keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu Pak, untuk melatih kerjasama kekompakannya. Menarik sekali nih yang saya dengar nih, luar biasa nih ya. Tapi dalam hal ini saya mau tanya nih, berapa nih kira-kira jangka waktu yang akan dilakukan Bu kira-kira? Kira-kira 1 sampai 2 minggu Bapak. Oke, 1 sampai 2 minggu ya Bu ya. Terus komitmen Ibu Urfa terhadap rencana aksi tersebut yang saya catat itu tadi, yang saya dengarkan itu akan memasukkan yang motivasi sebelum kegiatan di pembelajaran itu seperti apa Bu? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan nih Pak untuk melatih kebersamaan bergu. Oke Bu, luar biasa sekali Bu. Kira-kira dalam hal ini siapa yang akan membantu Bu Urfa untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut? Nanti saya buat sendiri dulu, mungkin lalu minta ditelaah oleh teman saya. Oke, sip lah Bu. Menurut Bu Urfa, apa yang sudah didapatkan? Emosi apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Dari percakapan
saya sudah mendapatkan ide atau solusi nih Pak tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum bisa kompak dalam berdiskusi kelompok. Oke, alhamdulillah ya, nampaknya Ibu Urfa sudah bisa mendapatkan manfaat tentunya dari percakapan ini ya. Mudah-mudahan Bu Urfa nanti akan membuahkan hasil. Jangan lupa juga nanti mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Harapannya bisa dijadikan refleksi untuk contoh teman yang lain ya Bu Urfa ya. Baik, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu dengan saya dan mencari solusi masalah yang saya alami. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Bu, saya akan menantikan obrolan selanjutnya ya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oke Bu, Faris. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah Ibu. Sehat? Ya, alhamdulillah Ibu. Rada lega sekarang Bu. Oh gitu ya, Pak Faris. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Urfa ya? Betul, Bu Urfa. Nah, alhamdulillah saya lihat sudah berjalan dengan lancar. Ya Bu, begitu Bu. Alhamdulillah, saya juga betul merasakan sekali kelancarannya Bu. Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum penutupan nih, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Faris lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Oke. Di coaching ini saya berupaya tadi menghadirkan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi ya di awal di pra observasi, dan saya rasakan juga di sini ada alur tirta di dalam percakapan tersebut, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tak lupa juga ada tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa saya rasakan dan manfaatnya itu terasa pada coaching ya. Coaching bisa digali begitu ya, hal-hal yang tentunya menjadi keresahannya, dan juga dia mampu untuk menceritakan permasalahannya dan akhirnya dia juga bisa mencari solusinya sendiri Bu. Oke, baik Pak Faris. Menurut saya sebagai observer, Pak Faris proses coaching tadi dengan Bu Urfa sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Faris sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Urfa, sehingga Ibu Urfa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu prinsip tirta. Dan pertanyaan terakhir ya Pak Faris, Iya, Bu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang dilakukan Pak Faris? Oke Bu, dalam hal ini kompetensi yang ingin saya tingkatkan terutama di dalam memahami proses tirta di dalam mengidentifikasi masalah tentunya, agar saya bisa menggali lagi permasalahannya apa, dan sehingga saya bisa memberikan gambaran bahwa solusinya itu ada pada dirinya sebetulnya ya. Dan tentunya ke depan saya akan menjadi sosok yang bisa memberikan coaching lebih baik lagi Bu. Oh iya betul Pak Faris ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Iya Bu. Sepertinya demikian. Maaf Pak Faris ada gangguan. Tidak apa-apa Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya, khususnya begitu juga dengan Pak Faris. Saya tutup kegiatan observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Ya. Pak Faris. I wish you noticed me. I wish you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Urfa. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau
menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Ibu, yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan kepada pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator yang mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Indikator yang saya inginkan pada coaching hari ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu untuk praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coachingnya. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Paris. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Paris hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik juga saya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Ibu, izinkan saya dalam percakapan ini menggunakan laptop terkait deadline tugas yang harus saya kerjakan, tapi tidak akan mempengaruhi juga keinginan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi beban pikiran saya Bu. Gitu ya. Dalam hal ini tentunya mohon dibantu ya Bu. Oh baik Pak Paris, ada apa nih Pak Paris? Gak seperti biasanya, sepertinya ada hal penting yang akan dibicarakan. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Apakah memang hari ini pada kesempatan kali ini Ibu tidak sibuk? Mudah-mudahan sedang tidak ya Bu. Walaupun saya juga ada kegiatan, tapi mohon Bu luangkan waktu sedikit untuk saya Bu. Oh, alhamdulillah sedang tidak sibuk Pak Paris. Hari ini sedang santai. Alhamdulillah tugas-tugas saya juga sudah selesai. Memangnya ada apa Pak Paris? Iya Bu, begini ya Bu. Saya itu sebetulnya memang ingin ngobrol tentang hubungan saya ya Bu. Ada hal yang ingin saya dapatkan Bu dalam percakapan kali ini Bu. Oh gitu ya Pak Paris. Pak Paris sedang bingung ya sepertinya. Betul Bu. Saya bantu untuk menanyakan apa yang ingin dituju dari percakapan kita hari ini Pak Paris. Tentunya Bu, dalam percakapan kali ini saya ingin mendapatkan solusi, saran atau masukan mengenai tentang permasalahan anak didik saya di kelas 6 Bu. Oh gitu ya. Pak Paris ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Masalahnya apa nih Pak Paris? Coba dong ceritakan. Begini ya Bu, jadi kelas 6 yang sekarang ini berbeda dengan kelas 6 yang sebelumnya. Saya itu entah mengapa bisa merasakan seolah-olah rasa kebersamaannya itu kurang begitu kuat begitu Bu. Jangankan antara laki-laki perempuan, antara sesama gender pun, dalam hal ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan masih terlihat adanya pemisah namanya Bu. Terlihat saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luarnya terkesan seperti gabung bareng gitu Bu, jadi kurang sekali terlihat kolaborasinya Bu. Bingung saya Bu. Oh gitu ya. Jadi masing-masing ya antara perempuan dengan laki-laki. Pak Paris merasa bingung dengan keadaan murid dan belum ada kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Betul begitu Pak Paris? Betul banget Ibu. Aduh, bingung saya Bu sebenarnya Bu ini. Oh iya. Tadi kan Pak Paris mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Paris, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa ya? Saya itu ingin murid-murid itu bisa melaksanakan tugas ya, terutama pembelajarannya secara berkelompok, aktif, dan itu bersama-sama bisa dilakukan. Jadi kolaborasinya nampak terlihat jelas. Tentunya tujuannya itu agar bisa mengerjakan tugasnya dengan baik Bu. Oke, ngomong-ngomong
menyelesaikan tugas dengan baik, apa yang sudah Pak Paris lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Coba saya ingat ya, sebetulnya di dalam RPP saya pernah memasukkan sebuah metode diskusi Bu, agar anak itu bisa menjadi aktif, karena diskusi kan bisa saling berkolaborasi, terlihat bekerjanya secara sama-sama, begitu Bu. Oh, jadi Pak Paris sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Betul. Itu sangat bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Betul. Nah, jika saya misalkan dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Paris sekarang dalam mencapai tujuannya? Saya pikir mungkin ada di posisi rentang 4 atau 5, tapi kelima kayaknya Bu. Oh, di posisi 5 ya? Iya. Nah, Pak Paris sebenarnya menginginkan posisi di skala berapa? Sebetulnya keinginan mah besar sih Bu, tapi mudah-mudahan tercapai lah. Kurang lebih di skala 9 lah Bu. Dalam hal ini saya ingin lebih terlihat anak itu kerjasamanya memang terlihat begitu Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Nih, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ya? Oh iya Bu, mungkin itu saya harus lebih bisa memotivasi murid ya Bu sebelum pembelajaran tentunya. Dan di saat pembelajaran saya akan coba penilaian sikap saya itu ditekankan di akhir kegiatan dengan adanya refleksi yang akan saya lakukan, tentunya terkait sikap, dan juga tidak lupa memberikan apresiasi terhadap murid sehingga bisa menjaga kebersamaannya. Oke, itu pada pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran seperti apa Pak? Seperti apa ya Bu? Mungkin akan saya coba untuk mengadakan semacam pertandingan kompetisi aja Bu, yang sifatnya itu bergu. Nah, dan sering adakan permainan untuk lebih mengenal temannya itu lebih dalam. Wah, luar biasa ya, diadakan pertandingan secara bergu. Itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira nih, kapan rencananya tersebut untuk mencapai tujuannya, supaya tercapai tujuannya? Oke Bu, saya akan coba memasukkan motivasi itu sebelum kegiatan inti pelajaran. Saya akan informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian daripada penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhirnya nanti akan ada refleksi untuk menguatkan itu semua. Nanti juga tidak lupa di luar jam pembelajaran akan ada kegiatan permainan yang bergu tadi yang saya sebutkan Bu, tentunya untuk melatih kerjasama kekompakan mereka Bu. Oke, nah berapa kira-kira jangka waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut? Kira-kira sekitar 1 atau sampai 2 minggu lah saya akan coba Bu. Oke, sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, sekarang yang mau saya tahu komitmen Pak Paris nih terhadap rencana aksi tersebut, permainan ya, yaitu dengan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kira-kira seperti apa komitmennya? Oke Bu, jadi saya akan coba rancang di dalam RVP yang nanti akan saya buat itu menitik beratkan kepada metode diskusi dengan ditambah penguatan pada penilaian sikap. Nah, berikutnya keterampilan dan pengetahuan juga diawali dengan memberikan motivasi ya Bu, minimal dalam tadi ya untuk target 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran pun juga saya akan coba melatih kebersamaan dengan permainan atau tugas-tugas yang sifatnya bergu. Oke, kira-kira nih selain Pak Paris, siapa yang bisa membantu Pak Paris merencanakan RPP tersebut? Oh iya Bu ya, saya akan coba buat sendiri dulu Bu. Terus nanti juga akan coba minta telaah kepada teman sejawat Bu. Barangkali nanti perlu ada hal-hal yang direvisi di dalam RPP yang saya buat. Wah, bagus sekali Pak Paris. Menurut Pak Paris, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita selama ini nih, sekarang ini? Dari percakapan tadi itu jadi sebetulnya memunculkan ide kepada saya bahwasanya solusi dari permasalahan terkait murid-murid itu adalah ada di kelompoknya. Maka saya akan membuat pola pembelajaran dengan diskusi kelompok seperti itu. Penekanannya lebih ke sana. Alhamdulillah ya Pak Paris, sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Paris akan membuahkan hasil.
Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan sejawat lainnya. Oke Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu kepada saya. Dalam hal ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Kalau nanti ada permasalahan lagi, boleh ngobrol lagi Bu? Boleh, saya terbuka untuk Pak Paris. Oke, terima kasih sekali lagi Bu. Izin pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Urfa. Ibu tadi sudah melakukan coaching sama Bapak Paris ya? Iya betul Bu Urfa. Alhamdulillah berjalan dengan lancar coachingnya. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching, menceritakan permasalahannya, dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik. Ibu Lia, menurut saya sebagai observer yang sudah mengamati Ibu dengan Pak Paris, Ibu Lia proses coaching tadi sangat baik, sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Paris sehingga Bapak Paris menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu. Pertanyaan terakhirnya sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang sudah dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara menemukan dan lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat menemukan. Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Ibu. Oke, gitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Urfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paris. Begini Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, dalam hal ini izinkan saya sebagai supervisor atau pengamat untuk melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Nah, hal-hal tersebut tentunya kita akan bertanya seputar tentang apa diskusi rubrik penilaian tersebut. Baik Ibu antara coach nanti dan coaching akan saya amati Ibu dari rubrik penilaian yang ada. Dan tentunya itu harus sesuai dengan alur Tirta yang sudah disepakati. Dan di samping itu juga harus ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan memicu solusi dari coaching untuk menemukan masalahnya. Dan jangan lupa Ibu, dalam hal ini prinsip coaching juga akan saya lihat dari mulai kemitraannya, terus proses kreatifnya, dan di dalam memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Untuk pertanyaan pertama, ini saya akan tanyakan kepada Ibu Urfa, tentunya kompetisi apa yang ingin dikembangkan di dalam observasi ini? Tentunya potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu.
Yang kedua, mungkin saya akan coba tanya secara spesifik Bu ya, kompetensi mana dari ketiga tadi yang ingin dikembangkan lebih lagi di coachingnya? Secara spesifik yang saya akan kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif dulu. Setelah itu baru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Dan untuk pertanyaan ketiga atau terakhir, ini coba nih sebutkan dan coba gambarkan oleh Ibu indikator mana yang ingin Ibu inginkan lebih di dalam proses coaching itu sendiri. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau misalkan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, jadi tujuannya sudah jelas ya Ibu ya, dan indikatornya juga sudah jelas. Terima kasih Ibu untuk para observasi kali ini. Itu yang bisa saya tanyakan dan semoga itu tercapai. Demikian, silakan untuk melakukan percakapan atau observasi coaching. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Alhamdulillah, syukurlah. Bagaimana ada waktu luang hari ini? Alhamdulillah ada Ibu. Ya baik, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Kita coaching sebentar nih Bu. Sore ini Bu mau bercerita tentang apa? Atau ada yang bisa saya bantu? Boleh Bu. Begini Bu, saya punya masalah nih. Ada salah satu murid saya yang setiap pelajaran dia suka tidur di kelas Bu. Oh gitu. Berarti yang hari ini Ibu ceritakan itu murid Ibu yang tadinya sering tidur di kelas di jam pertama mungkin Ibu ya? Iya, betul. Baik. Jadi hari ini nih apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya temukan di kelas. Salah satunya yaitu murid yang selalu tidur di kelas pada jam pertama. Oke, baik. Berarti Ibu lagi bingung ya untuk mencari solusi supaya anak di jam pertama tersebut tidak selalu tidur. Nah, saya akan bertanya lagi Bu ya, apa indikator keberhasilan percakapan kita ini? Atau misalkan indikator keberhasilan apa sih yang Ibu inginkan untuk murid tersebut? Pastinya saya ingin murid tersebut bisa lebih fokus dan aktif selama pelajaran, terutama di jam pertama Bu. Oke, saya dengar yang Ibu katakan itu ingin lebih fokus anaknya. Menurut Ibu, yang maksud murid bisa lebih fokus itu yang seperti apa? Yang menurut saya murid harus lebih fokus itu adalah murid yang tidak tidur di kelas Bu, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan kelas, kemudian aktif, menyelesaikan tugas, juga bisa mengelola waktu dengan baik. Oke, baik. Apa yang Ibu pikirkan yang menjadi penyebab murid selalu tidur di kelas saat jam pelajaran pertama tersebut? Saya rasa penyebabnya adalah dari semua permasalahan itu karena dia terlalu sering bermain game sampai larut malam. Nah, sehingga tidur dia itu terganggu. Jadi pagi-paginya ngantuk dan kelelahan, makanya dia tidur di kelas Bu. Oh, jadi menurut Ibu, anak tersebut itu sering bermain game sampai larut malam sehingga jadi kesiangan juga tidur di kelas. Oke, mungkin saya juga akan paham kalau kejadiannya seperti itu. Sekarang Bu, apa yang sudah Ibu lakukan? Sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut? Sebelumnya yang sudah saya lakukan adalah saya mencoba berbicara dengannya tentang bahayanya begadang dan bermain game, serta tentang pentingnya tidur yang cukup bagi kesehatan. Tetapi sepertinya dia tidak mengubah kebiasaannya Bu. Oke, kalau kita pakai skala 1 sampai 10 nih Bu, mengenai murid Ibu tersebut, kira-kira pada saat ini di angka berapa? Kalau saya pikir-pikir itu sepertinya di skala 6 Bu. Skala 6, oke. Betul. Berarti kalau di skala 6 hari ini, saat ini, Ibu menginginkan lebih dari skala tersebut ya? Kira-kira target yang Ibu harapkan peningkatan untuk murid Ibu itu di angka berapa atau di skala berapa? Iya, tentunya saya pengen skalanya naik. Nah, yang saya inginkan itu adalah di skala
kira-kira antara 7 sampai 8 ya. Lebih bagus itu di angka 8 Bu skalanya. Oh begitu. Apa yang kira-kira bisa diambil dan apa yang bisa ibu lakukan agar murid ibu itu lebih sadar akan dampak dari kurang tidur tersebut? Mungkin saya bisa mengadakan diskusi di kelas tentang manajemen waktu dan pentingnya tidur bagi kesehatan anak-anak dan belajar mereka. Itu ide yang bagus Bu. Sekarang nih untuk aksi nyatanya, ibu mau mulai dari mana nih untuk menerapkan ide-ide tersebut yang sudah ibu utarakan? Pastinya saya akan merencanakan sesi diskusi dengan murid tentang manajemen waktu dan waktunya tidur. Oke, kira-kira nih kapan untuk dilaksanakannya rencana tersebut? Saya pikir mulai besok Bu. Mulai besok Iya, ya. Oke. Dari perencanaan tersebut nih, kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu ibu untuk melaksanakan apa yang sudah ibu rencanakan? Sepertinya yang bisa membantu saya itu yang pasti orang tua, kemudian wali kelas dan peserta didik atau murid itu sendiri. Oke. Nah, komitmen apa yang ibu buat supaya rencana itu berjalan dengan lancar? Pastinya saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih seru agar semua murid antusias dalam belajar dan tidak lagi ngantuk di kelas. Dan saya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk murid-murid saya di kelas. Oke. Sekarang target selesainya kapan Bu supaya terlihat progresnya? Sepertinya saya mentargetkan dalam 2 minggu ini Bu. Apa yang Bu dapatkan nih dari sesi ini? Awalnya sih saya merasa bingung ya, bagaimana saya harus bersikap. Namun akhirnya setelah saya berbicara dengan ibu, berdiskusi, saya mengungkapkan semuanya, perasaan saya sekarang di dada ini lebih lega, lebih enak, lebih ringan ya Bu. Luar biasa, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu sudah merasakan kelegaan ya dari awalnya bingung dan sekarang sudah mendapatkan solusi, walaupun solusinya sudah ibu yang mengutarakan tersebut. Oke, saya tunggu ya Bu ya cerita hasilnya, progres dari rencana yang sudah ibu lakukan. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Saya merasa lebih percaya diri dan saya siap untuk mencobanya besok hari. Oke. Semangat untuk ibu, semoga hasilnya sesuai harapan. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengungkap perasaan ibu setelah menjadi seorang coach yang bisa menyelesaikan solusi permasalahan teman ibu? Bagaimana tadi? Perasaan saya mungkin lega juga sama seperti coach saya, karena antara coach dan coach itu saling berkaitan ya. Ketika si coachnya juga bingung, saya juga harus memberikan arahan supaya si coach tersebut bisa terbuka. Oke, bagus Bu. Saya sebagai pengamat dan supervisor izinkan untuk memaparkan dulu sedikit dari hal-hal yang saya catat dari percakapan coaching tadi. Baik. Dari segi kemitraan, saya lihat prinsip utama dari coaching ini terlihat Ibu. Terus juga Ibu bisa menggali potensi-potensi yang tentunya sebetulnya sudah ada pada coaching. Begitupun juga dengan alur-alurnya. Kalau saya lihat di sini dari tujuannya Ibu sangat jelas sekali. Solusinya itu di sini yang menjadi tujuannya itu adalah solusi ya agar murid itu tidak tidur di kelas. Terus itu juga tergali dan terekspor jelas tujuannya. Terus dari identifikasi masalah juga bisa ditanya juga bagaimana indikator keberhasilan murid. Karena murid itu ingin lebih fokus tadi apa yang dikatakan pada proses coaching tersebut. Dan juga bagaimana bisa aktif dan lebih baik, itu bagian daripada indikator keberhasilan siswa agar lebih fokus. Dan juga ditanyakan juga tadi ya penyebab mengapa tidak fokus, karena sering main game juga, terekspor juga tadi, luar biasa. Selain daripada itu juga dalam menggali identifikasi masalahnya juga Ibu menanyakan beberapa ide-ide ke depan dan harapan-harapan sehingga murid tersebut ke depannya lagi bisa diajak oleh coaching tersebut bisa lebih baik tentunya. Dari rencana tindakan saya lihat di sana ada sesi
diskusi kepada murid gitu ya, terus ditanyakan kapan realisasinya. Nah, ini luar biasa sekali. Tadi juga ditanyakan dan sudah dijawab. Terus bentuk tanggung jawabnya juga tadi ditanyakan tentang komitmen agar berjalan lancar itu seperti apa dan target capaian waktu juga terucapkan. Luar biasa sekali Ibu dan Ibu sebagai seorang coach. Dan selanjutnya sebagai pengamat, izinkan saya juga untuk bertanya beberapa hal. Dalam ini untuk merefleksi hal yang telah Ibu lakukan sebagai seorang coach yang memberikan solusi kepada coaching. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Selama melakukan percakapan, hampir seluruh tahapan kita itu terpenuhi Pak. Antara coach dan coachee sudah tercipta saling keterbukaan masalah, coachee juga sudah terbuka menyampaikan permasalahannya. Terus selanjutnya itu mengidentifikasi juga permasalahannya, lalu kekuatan diri sampai menghadirkan alternatif solusi yang akan dilakukan. Oke. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh Ibu? Menurut saya, hal yang masih perlu ditingkatkan adalah proses penggalian informasi dalam tahapan identifikasi masalahnya. Oke. Luar biasa, masih ada semangat untuk menggali walaupun tadi sebetulnya sudah sangat tinggi sekali Bu. Terus yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Baik. Untuk mempertahankan kondisi kehadiran penuh tersebut, yang saya lakukan adalah tetap fokus pada topik pembicaraannya, berusaha sadar dalam menggali informasi, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu terhadap coachee tersebut, membuat catatan-catatan kecil. Oke, dan pertanyaan terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dari hal yang perlu ditingkatkan tadi? Pertanyaan ini. Saya akan lebih dalam lagi dalam menggali informasi agar coachee tersebut benar-benar mampu mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan solusi untuk permasalahannya. Mungkin seperti itu Pak Haris. Terima kasih atas waktu yang luar biasa Pak ini. Semoga kita bisa menjadi sosok yang lebih menginspirasi lagi ke depan. Sama-sama, terima kasih juga Bapak.